Oke. Shalom saudaraku semuanya, salam sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan dan puji Tuhan. Sore hari ini kami sudah sampai di pedalaman ya, di desa ini, di mana desa ini pernah dikunjungi oleh seorang Ustadz Mukallaf yang bernama Ustadz Kainama bersama dengan Ustadz, dan dia bilang di desa ini sudah banyak sekali mu'alaf. Benar, memang apa yang dia sampaikan, di desa ini banyak mu'alaf, tapi itu dulu ya. Sekarang sejak kita masuk ke desa ini Bapak Ibu, mu'alaf yang ada di desa ini sudah kita rebut ya, sudah kita bawa kembali kepada Kristus. Kita bawa mereka pulang kembali supaya tidak jauh-jauh pergi sehingga mereka nyemplung ke laut, tidak jauh-jauh pergi sehingga mereka nyemplung ke sungai. Nah, di desa ini saudaraku, beberapa waktu yang lalu ya, dua tahun yang lalu, di sini ada pos mu'alaf. Ada pos mu'alaf, tapi sekarang sudah tidak ada pos mu'alaf lagi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini ini ada pos mu'alaf nih. Ini sekarang sudah jadi ini di sekitar sini ada pos mu'alaf. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi sekarang pos mu'alaf di sini. Bagaimana situasi desanya? Ya, sangat keren sekali desanya Bapak Ibu. Jadi, kalau pelayanan itu sambil, kalau kata orang dunia, sambil menyelam, minum air, ya, kalau saya katakan sambil menyelam, minum air, makan ikan sekalian. Begitulah pelayanan yang kita lakukan. Jadi sambil kita pelayanan, sambil kita penginjilan, kita juga bisa menikmati betapa indahnya alam ciptaan Tuhan Yesus. Betapa indahnya alam ciptaan Tuhan Yesus. Tuhan kita keren, Tuhan kita hebat, Tuhan kita itu dahsyat. Karena itu Bapak Ibu, dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat, karena kita masih berada di sini selama 3 minggu. Tapi di desa ini kita tidak sampai 3 minggu. Di desa ini kita hanya seminggu. Habis itu kita pergi ke desa lain lagi. Habis itu kita pergi ke desa lain lagi. Khusus kami pergi kali ini desa-desa yang sudah banyak dimu'alafkan. Nah, ini saudaraku. Nah, Bapak Ibu, perjalanan ke tempat ini dari tempat di mana kami menginap semalam itu 3 jam perjalanan laut, ya, laut bergelombang. Habis itu 2,5 jam dari lewat darat sampai ke desa ini. 2,5 jam. Laut bergelombang, jalan bergelombang Bapak Ibu. Pasang surut. Tetapi semangat penginjilan kita di dalam Tuhan itu tidak boleh pasang surut. Harus semangat. Tolong baca saudaraku firman Tuhan di dalam kitab Roma 12. Bagaimana bunyinya? Firman Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-11. Nah, coba saudaraku baca. Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu jalan bergelombang, jalan darat bergelombang dan laut bergelombang, tetapi semangat kita dalam pelayanan tidak boleh bergelombang. Tidak boleh pasang surut. Semangat kita harus menyala-nyala. Semangat kita itu harus benar-benar powerful dalam pelayanan. Luar biasa Bapak Ibu. Ini salah satu desa banyak mu'alaf. Tapi puji Tuhan, mu'alaf di desa ini tinggal beberapa orang lagi. Sudah banyak mu'alaf di tempat ini kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ana tariq wal haq wal hayah. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan. Ini kata Yesus. Ya, tidak ada satu nabi dan rasul pun, tidak ada satu utusan pun yang berkata akulah jalan. Wal haq dan kebenaran. Tidak ada satu nabi dan rasul pun yang mengatakan akulah kebenaran. Wal hayah dan hidup. Belum ada sejak dunia ini diciptakan, sejak dunia ini ada sampai tahun 2025 ini, belum ada yang berani berkata akulah kebenaran. Hanya Yeshua HaMasyiah, satu-satunya pribadi yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudaraku, nanti malam kita ada pertemuan dengan beberapa jemaat di salah satu rumah di sini, di mana di tempat ini kita sudah punya tempat saudaraku ya. Kita sudah ada tempat di daerah ini Bapak Ibu.
Dan tempat yang kita bangun di daerah ini, saudara, itu berkat dari Tuhan, di mana Tuhan memakai Bapak Ibu semuanya, sehingga kita bisa membangun tempat di desa ini. Ini saudaraku. Makanya Bapak Ibu dukung dalam doa, bahwa dalam doa syafaat kali ini kami sangat membutuhkan dukungan saudara, kami sangat membutuhkan doa saudara, kami sangat membutuhkan support saudara semuanya. Ada banyak hal yang ingin kita kerjakan bersama dengan Bang JDP di tempat ini. Nah saudaraku, ketika kami tadi sampai di desa ini, salam abangku Bang Nabirong, luar biasa Bang Nabirong. Tadi saya sudah WA Bang Nabirong ya. Bapak Ibu, ketika kami sampai tadi di desa ini bersama dengan Bang JDP lewat darat sekitar 3 jam perjalanan, itu Bapak Ibu sangat benar-benar sangat melelahkan. Dan ternyata gembala di desa ini tidak ada. Sudah pulang kampung sudah sebulan lebih. Tapi karena hubungan kita dengan jemaat ini sangat baik, akhirnya pastori yang sudah kita buat dicebol ya saudaraku ya. Akhirnya kita bisa masuk. Tapi kita sengaja tidak istirahat Bapak Ibu, supaya kita simpan tenaga untuk nanti malam, supaya nanti malam kita bisa istirahat. Nah ini dia. Kita tidak istirahat sekarang, nanti malam supaya kita bisa istirahat. Karena nanti kalau kita istirahat hari ini, siang ini, nanti malam kita susah istirahat. Biarlah nanti malam kami istirahat dengan tenang ya, dengan damai. Dan kami ada pertemuan dengan beberapa anak Tuhan di daerah ini nantinya. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, dan berapa lama kami di desa ini, dan apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak Tuhan di tempat ini. Nah, oleh karena itu, dukungan saudara, doa saudara, kali ini kami sangat butuhkan. Ini saudaraku, ini ada seorang orang Aceh, dia berkata, "Kapreh azab kubuka." Saudaraku ingin kasih Tuhan, kamu ini butuh kasih Tuhan, ya. Saya tidak pernah melihat ada orang Kristen datang ke live kalian lalu mengolok-ngolok iman kalian, tidak ada. Tetapi kalian selalu datang ke live yang tidak seiman dengan kalian, mengolok-ngolok iman yang tidak kalian imani. Sering saya lihat kalian datang ke komalnya orang Hindu, orang Buddha, kalian olok-olok di sana. Termasuk ke komal saya, kalian olok-olok. Saya ingin katakan satu hal kepada kamu. Orang Kristen itu tidak pernah kena azab. Ya, orang Kristen itu tidak pernah mengalami azab kubur. Kenapa? Karena orang Kristen itu bukan mati, tapi kembali ke rumah Bapa. Orang Kristen tidak pernah mengalami kematian. Orang Kristen itu pulang ke rumah Bapa. Ketika tugas sudah selesai, maka dipanggillah oleh Bapa. Ketika kami pulang ke rumah Bapa, kami disambut dengan meriah. Makanya kami tidak dipocongin, diikat seperti permen, diikat kaki, diikat kepala. Tidak, kami dipakein jas. Kenapa? Dipakein sepatu. Kenapa? Dipakein dasi. Kenapa? Dibedakin. Kenapa? Karena kami pulang ke rumah Bapa. Orang yang ada di rumah Bapa menyambut kedatangan kami, menyambut kepulangan kami dengan sorak-sorai. Maka tidak ada kami melewati pertanyaan di dalam kubur. Kenapa? Karena malaikat yang membawa kami pulang itu sudah tahu, ini yang pulang ini adalah anak Tuhan. Yang pulang ini anak kerajaan. Anak kerajaan yang pulang, mana ada pertanyaan? Bapa kami itu raja di atas segala raja. Kami orang Kristen adalah anak raja. Ya, anak raja pulang. Tidak akan ditanyakan oleh pengawal. Mana KTP-mu? Siapa namamu? Apa yang kamu lakukan sudah lama nggak pulang-pulang? Kemana saja kamu? Tidak akan ditanya lagi oleh pengawal raja ketika anak raja pulang. Ya. Setiap anak raja pulang itu tidak akan ditanyakan lagi oleh pengawal raja, Bapak Ibu. Tidak akan ditanyakan lagi. Karena pengawal itu sudah tahu yang pulang itu adalah anak raja. Tidak akan berani mereka macam-macam. Ini dia saudaraku. Makanya orang Kristen tidak mengalami azab kubur. Pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, enggak akan ditanya lagi. Ya, tidak akan. Kenapa? Karena kami tahu. Orang yang mengantar kami, orang yang membawa kami tahu. Selama di dunia ini kami membaca Bible, Alkitab. Selama di dunia ini kami saudara-saudara kami itu adalah orang yang seiman dengan kami. Dalam Yesus tanyo mesyedara. Itu kalau bahasa Aceh. Dalam Yesus tanyo mesyedara.
Dalam Yesus tanyo mesyedara, mulai jino sampo selamanya. Dalam Yesus tanyo mesyedara. Dalam Yesus tanyo mesyedara. Dalam Yesus tanyo mesyedara. Dalam Yesus tanyo mesyedara, mulai jino sampo selamanya. Dalam Yesus tanyo mesyedara. Dalam Yesus kita bersaudara, ya. Mulai sekarang sampai selamanya. Maka tidak akan ditanya lagi, siapa saudaramu? Tidak ditanya lagi. Siapa nabimu? Tidak ditanya lagi. Kemana arah kiblatmu? Tidak ditanya lagi. Karena anak raja, mau kemanapun pergi, dimanapun berada, dia selalu membawa raja, membawa nama raja, ya, membawa nama raja. Jadi luar biasa. Jangan pernah malu menjadi anak raja. Kita bukan orang dunia. Anak raja Bapak Ibu dihina. Anak raja Bapak Ibu diolok-olok. Tetapi orang yang mengolok-olok anak raja, orang yang menghina anak raja, orang itu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Tuhan membuat perhitungan kepada orang-orang yang menghina anaknya. Raja membuat perhitungan, ya. Raja membuat perhitungan kepada orang-orang yang menghina anaknya. Maka jangan kalian coba-coba menghina anak raja. Oke? Nah, bagi yang belum berikan kopi buat anak raja, berikan kopi. Bagi yang belum berikan kopi pahit buat anak raja, berikan kopi. Nama saya Pendi Israel. Yang memberkati akan diberkati, dan yang mengutuk akan dikutuki. Ya? Bagaimana saudaraku? Yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk. Namanya siapa? Pendi Israel. Bukan Pendi Aceh, tapi Pendi Israel. Yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk. Berkat yang Bapak Ibu berikan, itu kita pergunakan untuk pelayanan, kita pergunakan untuk penginjilan di pedalaman Mentawai. Dan Bapak Ibu, banyak sekali hal yang harus kami lakukan di pedalaman ini. Ya, banyak hal yang kami lakukan. Banyak hal yang ingin kami kerjakan. Jadi puji Tuhan, sebagaimana kitab Roma 12 ayat yang ke-11 berkata, apa saudaraku? Silakan baca. Biarlah rohmu, hendaknya kerajianmu jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi saudaraku. Janganlah kendor kerajinanmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor semangat kita. Jangan pada semangat dalam pelayanan. Jangan pada semangat dalam bersaksi. Jangan pada semangat dalam memberitakan Injil. Harus semangat. Ya, Bapak Ibu, saya ingin ceritakan. Bang JDP bisa berenang. Saya tidak bisa berenang. Sejak Tuhan pertemukan saya dengan Bang JDP dan kami sama-sama pelayanan, sudah 3 kali saya membawa Bang JDP kemari, ke daerah ini. Sudah 3 kali kami. Ya. Kalau saya sudah beberapa kali Bapak Ibu. Saya sudah banyak. Kalau Bang JDP sudah 3 kali. Kami melewati sungai yang sama. Kami juga melewati laut yang sama. Kadang-kadang kami memakai sampan yang besar, tapi kadang sampan yang kecil. 2 bulan lalu kami ke daerah ini, itu air sungainya meluap, laut bergelombang minta ampun saudaraku. Dan hari ini air lautnya begitu tenang. Bang JDP takut saudara. Bisa berenang. Ya. Beliau bisa berenang tapi takut Bapak Ibu. Saya menguatkan diri saya sendiri. Saya juga harus menguatkan saudara saya. Kami duduk berbelakangan, ya. Dia gini-ginikan saya, saudaraku. Ngeri sekali lautnya, ngeri sekali. Saya bilang tidak ngeri, kita duduk di sampan. Cici Widya ketawa dia. Cici Widya ketawa. Tidak ngeri. Ketakutan saudaraku dia. Ya, saya menguatkan diri saya sendiri.
Tapi di waktu yang sama, di menit yang sama, harus saya kuatkan dia, saudaraku. Bayangkan. Tapi seorang sahabat harus ada buat sahabatnya. Seorang sahabat harus selalu ada buat sahabatnya. Seorang saudara harus selalu ada buat saudaranya. Amin, amin. Sekalipun kita sendiri takut, Bapak Ibu, tetapi ketika sahabat kita takut, ya kita harus kuatkan dia, saudaraku. Ya, kita harus kuatkan dia. Cici Widya, terima kasih Cici Widya. Haleluya. Ini dia, saudaraku, ya. Akhirnya kami tadi sampai. Dan Bapak Ibu, ketika terima kasih kopinya ya, terima kasih kopinya, terima kasih apa yang sudah Bapak Ibu berikan. Dan Bapak Ibu, ketika sampai di sungai, saudara saya, sahabat saya ini mengingatkan saya, saudaraku jangan turun dulu, biar saya turun dulu katanya. Nah kenapa? Karena 2 bulan yang lalu Bapak Ibu, di sungai yang sama, di mana kami tadi berhenti, saya pernah kecebur di sungai tersebut. Saya pernah kecebur, saya pernah tenggelam. Saudara saya berpikir saya bisa berenang. Dia santai-santai aja di sampan Bapak Ibu. Begitu saya sampai di atas, 3 kali saya tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam ya. Begitu saya sampai di atas, di darat, Bang JDP tanyakan, saudaraku kenapa tadi dirimu tidak bisa berenang? Saya jawab begini, aku nggak bisa berenang saudaraku. Hah? Nggak bisa berenang? Enggak. Dia tidak tahu Bapak Ibu kalau saya tidak bisa berenang. Iya, kaget saya. Kaget dia. Karena orang Aceh udah pasti. Orang Israel katanya orang Israel pasti bisa berenang. Bukan orang Aceh, nama saya Israel saudaraku. Iya. Pendi Israel kan. Israel. Nah dia berpikir Bapak Ibu Pendi Israel itu bisa berenang. Biasanya orang Israel itu bisa berenang. Ternyata tidak bisa berenang. Nah ini dia saudaraku. Jadi tadi Bang JDP naik ke darat duluan. Dia pegang tangan saya baru kami naik. Dia pegang bot. Dia meyakinkan saya supaya bot tidak goyang. Bot tidak jalan-jalan. Sehingga saya tidak kecebur lagi Bapak Ibu. Nah jadi sahabat yang baik itu sangat peduli kepada sahabatnya. Apalagi saya ini saudaranya Bapak Ibu ya. Yes. Kalau dia marah-marah muka tebal. Dia sering tebal muka sama saya kadang-kadang ya. Ketika salah sedikit mukanya tebal. Saya ngadu sama mama saudaraku. Ya, saya ngadu sama mama. Saya telepon mama di Garoga saudaraku ya. Nah, di Garoga. Jadi mama Bang JDP juga menganggap saya ini anaknya. Ya. Saya ini dianggap anaknya, si pudannya. Jadi Bang JDP dulu punya adik. Adik Bang JDP itu sifat-sifatnya katanya sama dengan saya. Adik Bang JDP sudah duluan dipanggil ke rumah Bapak di surga karena kecelakaan. Jadi ketika Tuhan pertemukan saya dengan Bang JDP, banyak hal yang kami lihat ya. Kesamaan kami dalam pelayanan itu banyak hal. Dalam pelayanan, dalam penginjilan itu banyak hal. Akhirnya kami bisa jalan bareng, kami bisa berbagi. Walaupun ada sedikit-sedikit gesekan-gesekan Bapak Ibu ya. Itu pun gesekan-gesekan itu di kasir. Setiap di kasir ketika membayar itu kami selalu terjadi gesekan. Siapa yang duluan bayar? Ya. Bang JDP ingin dia yang duluan bayar. Saya ingin saya yang duluan bayar. Saya tidak mau didahului. Bang JDP pun tidak mau didahului. Nah di situ Bapak Ibu. Bang JDP kadang-kadang mukanya tebal. Begitu dia muka tebal, saya ngadu kepada mama. Saya bilang, Mak, tolong dulu telepon si abang. Kenapa Pudan katanya? Marah-marah dia ya. Apalagi kalau bukan. Oh ya sudah ya, nanti ku telepon ya. Saya bercanda kadang-kadang Bapak Ibu ya. Mama itu anggap serius. Langsung ditelepon Bang JDP. Bang JDP dimarah-marahin. Jangan kau marah-marah si Pudan ya. Jangan ngamuk-ngamuk kau sama si Pudan ya. Gak ada adikmu yang lain katanya. Sering dia dimarahin Bapak Ibu. Nah, makanya saya sekarang sudah pegang kunci. Ya, saya sekarang sudah pegang kunci. Apa kuncinya? Sedikit muka dia tebal, saya langsung ngadu sama istri saya. Dan juga saya ngadu sama mama. Ya, mamanya Bang JDP. Kalau istri saya apapun saya ngadu tidak percaya dia. Cici Widya itu tidak percaya dia kalau Bang JDP marah saya. Cici Widya selalu berpikir saya yang marahin Bang JDP. Kenapa? Karena sifat kami sama Bapak Ibu. Ya, sifat kami sama. Jadi ketika saya bilang, aduh yangku malas sekali sama Bang JDP. Kenapa? Kadang mulut dia itu kasar sekali, mukanya tebal sekali, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Itu istri saya nggak percaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tahu suaminya bagaimana sikapnya.
Ya. Setiap apa yang saya bilang, istri saya Cici Widiasu selalu ngomong, itu kamu itu, bukan Bang JDP. Jangan kau salah-salahkan Bang JDP. Jangan kau salah-salahkan Bang JDP. Ya. Yang percaya itu hanya satu orang, yaitu Mama di Garoga. Jadi kalau saya sudah telepon Mama secepat kilat telepon Bang JDP. Pasti ditelepon. Dan puji Tuhan Bapak Ibu ya, keluarga kami, istri kami ya, istri saya, istri Bang JDP itu selalu mengingatkan kami. Terima kasih kopinya, tukang ngadu ya Bang Nabirong. Naik Bang. Jadi Bapak Ibu, kami selalu diingatkan oleh istri masing-masing. Saya selalu diingatkan oleh istri Bang JDP, Bang JDP juga selalu diingatkan. Iya, betul. Ya, supaya membangun hubungan, supaya berbicara, sering kalian teleponan, jangan pernah marah-marah. Ini seperti ini kami di pedalaman Bapak Ibu. 3 minggu kemudian kami pulang, itu istri kami masing-masing, baik Cici Widya maupun Cici Esther, itu ditanyakan, ada kalian marah-marah dalam pelayanan? Ada kalian ngamuk-ngamuk dalam pelayanan? Ada berantem kalian dalam pelayanan? Kami selalu ditanyakan Bapak Ibu. Betul. Ya, habis itu kami selalu membangun hubungan. Kami sering telepon, nanya kabar. Kalau kami tidak tanya kabar, istri kami masing-masing itu mengingatkan kami. Kenapa kamu tidak telepon Bang JDP? Sudah lama nggak telepon. Begitu juga Bang JDP. Ya. Kenapa tidak telepon saudaramu itu? Sudah lama nggak telepon. Itu Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan Bang Nabirong saudaraku. Nah kalau dengan Bang Nabirong itu di media sosial ya. Di media sosial. Di udara. Begitu juga. Nah, Bang Nabirong sering memberikan masukan-masukan kepada saya. Kita juga sangat sering teleponan sama Bang Nabirong. Saya sering juga minta, ini bagaimana ya Bang, ini bagaimana ya. Istilahnya dimentori lah saudaraku ya. Nasihat-nasihat. Karena Bang Nabirong senior kita ya. Dan ketika Bang Nabirong memberikan nasihat, saya lakukan atau tidak lakukan, itu terserah pada saya. Yang jelas, setiap nasihat itu baik. Ya, nasihat itu tidak pernah menjerumuskan kita. Tinggal kita mau melakukan atau tidak mau melakukan. Ini. Kebebasan ada di tangan kita. Maukah kita lakukan? Maukah kita dengarkan? Kadang kita mau dengar, tapi kita tidak mau lakukan. Setidaknya kita mau mendengarkan. Ini Bapak Ibu. Jadi teman yang baik, sahabat yang baik itu sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Makanya saya selalu ulang-ulang di Komal ya. Dan juga dalam pelayanan bersama dengan Bang JDP dan Bang Nabirong di media sosial. Saya selalu ulang-ulang. Kita ini dipanggil bukan untuk saing-saingan, tetapi untuk melayani Tuhan. Begitu juga dengan saudara kita bro Oki. Siapa Bang? Kiki apa Oki ya? Oki ya, Bang Oki. Nah, dengan Oki sama juga saudaraku ya. Kita sering teleponan, sering kita saling menasehati, saling menanya kabar, menanyakan pelayanannya bagaimana, supaya tetap semangat dan selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, dan selalu berada dan selalu memiliki sikap hati dan motivasi yang benar di dalam pelayanan dan di dalam Tuhan. Itu saudaraku. Terima kasih. Doakan terus pelayanan yang kita lakukan di pedalaman Mentawai. Salam Bang Nabirong. Halo, shalom semua teman-teman. Shalom Bang JDP. Ya, salam.